إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته وتابعيه وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا مشايخنا بالأزهر الشيخ المشيخ محمد علي الشيخ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف الشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين. إلى أن قال واختلف أئمتنا هل العلم عقيبه مكتسب. Meneruskan pelajaran yang sebelumnya bahwa kita sudah masuk ke pembahasan tentang muqaddimah usul fikih bagian muqaddimah kalamiyah. Jadi kemarin dalil juga sekarang ini nanti sampai akhir itu adalah muqaddimah kalamiyah. Di pelajaran-pelajaran awal, di sesi-sesi awal itu saya terangkan bahwasanya muqaddimah usul fikih itu ada 3 macam. Ada muqaddimah kalamiyah, ada muqaddimah mantiqiyah, ada muqaddimah fiqhiyah. Ya. Ini yang muqaddimah kalamiyah. Yang definisi kemarin al-ijza, as-sihah, terus al-qadha, al-ada, al-i'adah, itu semuanya muqaddimah fiqhiyah. Kalau ini muqaddimah kalamiyah. Yaitu muqaddimah yang diambil dari ilmu kalam untuk digunakan membangun argumen atau membangun masalah-masalah yang ada dalam usul fikih. Karena muqaddimah itu ma yatawaqqafu al-ilmu alaihi. Di muqaddimah. Beda dengan muqaddimah Alkitab. Kalau muqaddimah Alkitab itu mulai dari awal, nahmaduka Allahumma ala ni'amin wa yanhasiru fi muqaddimatin wa kutubin sab'ah. Ya kan ya? Wa yanhasiru fi muqaddimatin. Maksudnya muqaddimah ini, muqaddimatin kenapa dijamakan? Karena paling tidak ada 3 macam, muqaddimah mantiqiyah, muqaddimah kalamiyah, muqaddimah fiqhiyah atau lughawiyah. Mantiqiyah dan kalamiyah satu hal, kemudian muqaddimah lughawiyah. Kemarin ad-dalil. Sekarang membahas tentang ma ba'da dalil. Kemarin membahas tentang definisi apa itu dalil. Dalil ma yumkinu at-tawassul bi sahihin nadhar fihi ila matlubin khabari. Ya kan? Dalil mengantarkan, ya kan? Ya. Dalil itu mengantarkan kepada sebuah ilmu. Dengan cara apa? Dengan cara ditarkib sesuai dengan sesuai dengan syakal yang pertama atau syakal yang kedua, dengan kias-kias ya. Istidlal. Dengan muqaddimah pertama, muqaddimah kedua, dan kemudian natijah. Lah, natijahnya ini yang dibahas. Kan ilmu natijah yang diambil ma yustafadu minad dalil imma ayyakuna ilman wa imma ayyakuna dhannan. Ya kan ya? Nanti dibahas juga sedikit tentang ilmu dzan itu, dan juga dibahas tentang ilmu dan dzan itu setelahnya. Tapi permasalahan di sini adalah waqtalafa a'immatuna halil ilmu aqibahu muktasabun. Para ulama kita itu berbeda pendapat apakah ilmu yang dihasilkan aqibahu setelah dalil tadi, dihasilkan maksudnya yustafadu minad dalil, itu muktasab, apakah dia muktasab, dihasilkan atau diperjuangkan, diusahakan, apakah muktasab diusahakan atau tidak. Terjemahannya. Pertama, beberapa hal di sini tentang matan ini. Waqtalafa a'immatuna. Kenapa di sini Syekh Tajuddin As-Subki mengatakan a'immatuna? Itu adalah isyarat bahwasanya pembahasan ini yang aqibahu muktasabun, halil ilmu aqibahu muktasabun, itu terjadi khilaf bukan di antara kita dengan
di luar golongan kita, di luar golongan Asy'ariyah, Ahlussunnah enggak, tapi juga terjadi pada golongan di dalam tubuh Ahlussunnah wal Jamaah sendiri. Jadi perbedaan pendapat apakah ilmu yang dihasilkan setelah dalil digunakan untuk mencapai natijahnya ini apakah dia itu disebut sebagai ilmu kasbi atau ilmu yang doruri. Ada pembagian dua ya, kasbi dan doruri. Kasbi itu ma yahtaju ila nadhar, doruri ma la yahtaju ila nadhar. Ya kan ya? Apakah ilmu yang dihasilkan ba'da ilmina bid dalil wa biwajhid dalil alimna qat'an annal ilma hasil, ya kan ya, wa hal hadzal ilm muktasabun bin nazar am ghairu muktasabun, ikhtalafa a'immatuna. Di situ perbedaannya. Jadi khilafnya terjadi juga dalam tubuh Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami apakah ilmu yang dihasilkan setelah menggunakan dalil dan mentartibkannya dengan muqaddimah sughra dan kubra itu adalah kasbi atau doruri. Itu ikhtilafnya. Halil ilmu aqibahu muktasabun. Hal ilmu di sini halnya ada dua kemungkinan. Hal di sini maksudnya adalah di sana ada khilaf. Ya kan? Jadi maudhu ikhtilafnya adalah halil ilmu aqibahu muktasabun. Ada yang memahami secara lughawi ini hal di sini bukan bermakna istifham hakikiyah, majaziyah saja. Karena tidak ada yang dipertanyakan di sini. Dalam teori menuliskan judul masalah, jika masalahnya itu terjadi khilaf, masalah itu qadiyah mubarhan 'alaiha fil ilm. Al-mas'alah hiya qadiyatun mubarhan 'alaiha fil ilm. Dalam membuat judul masalah ini, judul untuk mentarjamakan sebuah masalah, itu ada kalanya dengan menggunakan uslub hal, ada kalanya tidak, uslub qat'i. Kalau menggunakan uslub hal itu berarti indikasi bahwasanya di dalam masalah ini ada khilaf. Nah, kalau dalam asbahun dhair di furu yang sughra itu kan disebutkan halil muqaddam halil ibra bil umum bi umumil alfaz am bi khusus sabab. Berarti masalah sejak dari terjemahannya saja itu menunjukkan bahwasanya ada khilaf. Bahwasanya ada khilafiyah dalam mazhab itu sendiri. Jadi takbirnya itu ada rahasianya kenapa menggunakan hal. Berarti ada khilafiyah. Pendapat jumhur, dan ini dirajihkan oleh Tajuddin As-Subki dalam matan ini, beliau mengatakan halil ilmu aqibahu muktasabun. Nyebut muktasab berarti beliau ada isyarat merojihkan pendapat yang mengatakan bahwasanya al ilmu ba'da dalil al mustafadu minad dalil yu'tabar muktasaban. Ya kan? Berarti itu tarjihnya Tajuddin Subki. Lebih condong itu ya. Lebih condong ini. Dalam masalah ini ada dua mazhab. Mazhab yang mengatakan bahwasanya ilmu yang dihasilkan setelah mentarkib dalil itu adalah doruri. Artinya tidak butuh dalil lagi. La yahtaju ila nadhar. Ya kan ya? Karena segala sesuatu
al-matlub ma yumkinu tawassul bi sahihin nadhr fi ila matlubin khabari matlubnya di sini ketika sudah dirangkai itu pasti otomatis menghasilkan ilmu. Paham enggak? Ai husulul matlub ba'dan nadhr ittirariyun daruriyun la yahtaju ila nadhrin akhar. Tidak la yahtaju ila fikr. Jadi ilmu yang dihasilkan setelah seseorang melakukan nadhar yang sahih ya, nadhar yang sahih dengan menggunakan dalil dan menggunakan wajud dalilnya itu pasti tanpa ada pikiran pasti menghasilkan natijah. Enggak. Itu mazhab sebagian ulama Ahlussunnah yang dimarjuhkan. Mazhab yang kedua dan yang dirojikan oleh Tajuddin As-Subki itu tidak, itu bukan doruri, itu adalah kasbi. Kenapa kasbi? Karena dia sejak dari awal itu dia menggunakan dalil dan dalilnya itu mayumkinu tawassul bi sahihin nadhar, menggunakan nadhar, maka dia lebih pas disebut sebagai kasbi karena dia bin nadhar. Sedangkan definisi doruri atau ittirari itu apa? Itu sesuatu ma la yahtaju ila nadhar. Kamu mengatakan bahwasanya dalil ilmu yang dihasilkan dari dalil itu doruri. Lah, dari dalilnya sendiri itu menggunakan nadharnya itu otomatis dia kasbi, nggak bisa disebut sebagai doruri. Dekat sebenarnya. Jadi al-ilmu, halil ilmu al-hasil ba'dan nadhar ittirariyun au kasbiyun. Ulama pertama kata ittirari karena setelah kita menggunakan dalil, menggunakan argumentasi dalil dan mentarkib argumennya menggunakan muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, kemudian natijah dengan syakul awal, contohnya ini, itu pasti doruri. Tidak perlu pikiran lagi, otomatis dia menghasilkan natijah. Natijah setelahnya itu doruri. Tahu enggak? Tapi yang mazhab jumhur dan yang dirojikan, enggak, ini kasbi. Kenapa? Karena sejak dari awal dia menggunakan doruri. Tapi khilafnya di sini dan di sini tidak disebutkan. Tapi di dalam kitab Ghayatul Usul disebutkan bahwasanya khilafnya ulama Ahlussunnah dalam masalah ini halil ilmu aqiban nadhar, aqibat dalil, ya, itu doruri atau kasbi, itu khilafnya khilaf lafzi. Khilafun fit tasmiyat, khilafun fit tasmiyat faqat. Karena tidak ada asar yang dibangun dari khilafnya ini. Kenapa demikian? Baik yang doruri, yang mengatakan bahwasanya al ilmu aqiban nadhar itu doruri, atau yang mengatakan al-ilmu akibat nadhar itu kasbi, dua-duanya benar dengan sudut pandang yang berbeda. Berbedanya gimana? Karena yang mengatakan bahwasanya al-ilmu akibat nadhar itu doruri, itu mengatakan bahwasanya ilmu yang dihasilkan setelah proses dalil, berpikir dan sebagainya, ya kan ya? Itu otomatis tidak membutuhkan pikiran lagi. Itu langsung menghujam, ada kesimpulan, menghujam kesimpulan, muncul kesimpulan, dan munculnya kesimpulan ini, kemunculan ilmu yang dihasilkan ini, itu doruri, tidak membutuhkan pikiran lagi, ya kan ya, tidak membutuhkan pikiran lagi. Itu pendapat yang pertama, dan ini sebenarnya juga disepakati oleh yang kedua yang mengatakan itu kasbi, karena ulama yang mengatakan kasbi itu bersepakat dengan pendapat yang pertama bahwasanya ilmu yang dihasilkan setelah nadhar yang sahih itu memang langsung tidak membutuhkan wasitah lagi, dia langsung muncul. Lah, terus kenapa dia mengatakan bahwasanya itu kasbi? Karena lihat dari proses awalnya, dia sebelum menghasilkan ilmu itu dia menggunakan nadhar. Jadi sudut pandangnya itu, kalau yang
kasbi itu sudut pandangnya itu dilihat dari proses sejak awal. Sejak awalnya menggunakan nadhar. Karena itu lebih tepatnya disebut sebagai kasbi, nadhari atau kasbi, ya kan ya? Tapi kalau yang ulama pertama yang mengatakan doruri itu melihatnya dari akhirnya. Yang kita bahas adalah akhirnya, natijah yang dihasilkan setelah nadhar. Itu apakah doruri atau nadhari lagi? Enggak, itu doruri. Jadi sebenarnya kedua kelompok Ahlussunnah ini sama-sama tidak berselisih dalam satu topik. Kalau tidak berselisih dalam satu topik, itu berarti dia khilafnya khilaf tasmiyah. Khilafnya khilaf tasmiyah. Dalam penamaan itu lebih tepat dalam masalah penamaannya ini lebih sesuai kalau dinamakan kasbi, karena itu dirojikan oleh Tajuddin As-Subki karena dilihat dari proses sejak awal itu menggunakan nadhornya, ada nadhornya di dalamnya, maka itu disebut sebagai kasbi. Dan itu disebutkan oleh Syekh Jalaluddin Mahali dalam syarahnya bahwasanya al-khilaf lafdiyah, khilaf lafdi, tapi al-kasbi itu ansab, at-tasmiyatu bil muktasabu ansab, ya kan? Oke. Kemudian dalam masalah ini nanti akan mengandung mengandung masalah lagi. Dari masalah judul ini mengandung satu masalah yang terbangun dari sana, yaitu apakah talazum yang dihasilkan antara dalil kemudian natijah, talazumnya ini akli atau adatan atau wujubi, ya kan? Itu ada khilaf dan ini nanti juga dibahas. Ulama Asy'ariyah mayoritas mengatakan talazum antara bainad dalil wal madlul, ya, ma'amulahadati wajud dalil, ini syarat. Mulahadha wajud dalil itu syarat, sehingga dalil itu bisa menghasilkan natijah, syarat. Kalau dalam bahasa Ibnu Sina sebagaimana dalam Mawaqif itu tafattun, an-nazar masyrutun bitafattun, tarkibul muqaddimah, ya, itu muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, itu dia masyrutun bitafattun. Terkadang orang itu enggak sadar, ya kan? Oke, saya ulangi, talazum. Maksud talazum itu hubungan implikasi antara natijah, antara muqaddimah, premis mayor, premis minor, menghasilkan natijah. Itu talazumnya, implikasinya. Itu apakah bitoriki al-adah, am bitoriki at-taulid, am bitoriki al-wujub. Nah, wujub di sini ada dua macam nanti, atau intinya akli atau adi. Ulama mayoritas Asy'ariyah memahami bahwasanya istilzamu ad-dalil lil madlul bitoriki al-adah. Maksudnya ada bitoriki al-adah, bahwasanya Allah jarat adatullah annahu ta'ala khalaqa al-ilma ba'dan nazar. Walakin yumkinu an yatakhallaf wa yumkinu an yatakhallaf. Kebiasaan aktsari, mayoritasnya dai, mayoritasnya, ya kan ya. Jadi qadiyah aktsariyah. Itu selalu, tapi terkadang yatakhallaf. Alasannya apa? Alasannya karena kullul mumkinat al-ilmu minal mumkinat. Kalau ilmu hadis ini bukan ilmu qadim. Ilmu hadis pembahasannya ilmu hadis, ilmu manusia. Ya kan ya? Bin nazar, ilmu manusia. Ini bukan bahas tentang ilmu Allah. Kalau ilmu Allah itu ilmu huduri. Ilmu Allah wa huwa al-ilmu huduri la yusafu bid-darurah wa bil iktisab. La yusafu bid-darurah atau bil ada enggak? Tadi sifat itu. Ini ilmu hadis, ilmunya alam mungkin.
Alasannya kenapa bitorikil ada? Karena li'anna jami'al mumkinat mustanidatun ilaihi ta'ala ibtidaan. Karena setiap sesuatu yang mungkin itu apa? Sesuatu yang mungkin. Ada dan tiada itu sama saja. Harus ada kudroh qadimah dan iroda qadimah yang memunculkan dia, mentaksis dia sehingga dia bisa muncul. Ya kan ya, mentaksis dia sehingga dia bisa muncul. Karena sebelum ada yang mentaksisnya, dia itu bisa ada, bisa tidak. Lah, istilzamu an-nadhar lil madlul, istilzamu dalil lil madlul, itu juga mungkinat. Karena jika termasuk minal mumkinat, berarti dia bitorikil ada li'anna jami'al mumkinat mustanidatun ilaihi ta'ala adatan. Ibtidaan. Enggak. Oke. Itu mazhab mayoritas ulama Asy'ariyah. Ada mazhab yang lain, yaitu mazhabnya Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya istilzamu an-nadhar awud dalil lil madlul lil natijah lil matlub itu bitoriki at-taulid. Taulid itu apa? Taulid itu perbuatan yang muncul karena dilahirkan oleh perbuatan yang sebelumnya. Kaharakatil miftah biharakatil yad. Seperti geraknya. Jadi kita kalau itu dicontohkan dalam Syarah Mawaqif juga dalam sini dalam Syarah Ma'ali dicontohkan cara memahami argumennya Mu'tazilah dengan teori taulid melahirkan. Itu seperti seseorang membuka pintu dengan kunci. Ya kan ya? Kuncinya ini terbuka karena tangan. Ya kan ya? Tapi tangan dia bergerak karena dirinya sendiri. Ya kan ya? Lah, harakatul miftah ini kunci bisa bergerak. Ini dia bergeraknya karena taulid, bukan karena dia. Dia bergerak karena dia mendapatkan gerakan dari pergerakan benda yang lain, yaitu aku. Jadi tanganku itu sebagai mubasyarah, tapi harakah yang bergerak kan dua. Di sini kan yang bergerak dua kan, tangan dan kunci. Tapi berbeda, menurut Mu'tazilah berbeda. Tangan itu gerak karena kudroh saya, kemampuan saya menggerakkan tangan. Tapi kunci, dia bergerak karena tangan saya bergerak. Jadi ada tiga rangkaian, kudroh, masalah ke tangan. Tangan bergerak karena ini. Jadi Mu'tazilah mengatakan bahwasanya kunci, dia bukan bergerak karena kudroh saya. Secara langsung tidak, tapi dia taharrak bitaulid. Istilahnya itu. Tangan bergerak kemudian menghasilkan gerakan yang lain. Seperti kita mendorong mobil misalnya. Kita dorong satu mobil. Tapi mobil di depannya ada mobil lain. Lah mobil yang kedua yang kedorong karena dorongan mobil yang pertama ini, itu taharrak bisa babi taulid. Tapi kalau mobil yang pertama taharrak bisa babi ana. Bisa babi dorong saya, paham enggak? Seperti itu. Atau yang pertama juga bisa disebut sebagai taulid juga. Kenapa? Karena yang kudroh saya itu hanya menggerakkan tangan, mendorongnya. Tapi ini gerakan ini dihasilkan dari tangan saya. Itu menurut mazhab Mu'tazilah. Kalau menurut kita enggak, semuanya sama, semuanya kan tetap dari satu kan. Jadi gerakan berapa rangkaian pun itu sama, semua mustanidatun ilaihi ta'ala. Bahkan kudroh saya itu munculnya dari kudrohnya Allah Ta'ala. Karena menurut Mu'tazilah kan af'alul ibad makhluqah lil insan kan, indal insan makhluqah lahu. Iya. Al-ikhtiyariyah. Iya. Al-af'al ikhtiyariyah saja, bukan iktirariyah. Ini seperti yang dijelaskan di awal-awal itu. Al-af'al ikhtiyariyah saja. Ya, kita kan bergerak itu af'al ikhtiyariyah. Ini kan dengan akal ya. Dengan akal Mu'tazilah itu. Iya, akal itu akal. Yang kedua. Kemudian ada mazhab lain, yaitu mazhabnya hukama, yaitu falasifah. Jadi istilzamun nadhar lil matlub
atau lil ilmi itu bitorikil wujub. Kalau wujub dia itu tidak mungkin la yumkinu al-infikaku anhu. Kalau taulid dan ada itu yumkin al-infikaku anhu. Bisa terlepas antara dalil dengan madlulnya, bisa terlepas. Artinya ada dalil nggak ada madlul, itu biasa. Ada. Karena bitorikil ada, karena jadi al-ada itu la yumkinu takhallufu illa kharqanil ada, kecuali dengan cara merusak adat kebiasaan. Misalnya apa? Seperti kalau ada ini seperti seseorang kertas dibakar, ya kan ya? Kertas dibakar berarti dia seperti ada. Tapi terkadang ada sesuatu benda dibakar nggak bisa terbakar. Misalnya Nabi Ibrahim, ya kan ya? Tauli juga demikian. Dia mengakui bahwasanya itu yumkinu takhalluf. Misalnya apa? Kita kunci, bawa kunci terus kita buka kuncinya. Tapi kuncinya itu macet di tengah-tengah. Kan nggak bisa bergerak kan? Atau karena gerakan kita mendorong mobil tadi, mobilnya terlalu kuat sehingga kita nggak kuat. Berarti kan ya mungkin takhalluf juga kan? Ada faktor lain. Ada faktor yang lain. Lah kalau mazhabnya hukama falasifah enggak. Bukan berarti hukama Mu'tazilah mengatakan bahwasanya ketika ada benda yang berat terus kita dorong terus kita tenaganya lebih rendah, lebih kecil daripada energi yang kita dorong itu nggak bisa bergerak. Buktinya itu takhalluf, enggak. Mereka memahami enggak seperti itu. Thoriqul wujub itu adalah dia meyakini bahwasanya tidak mungkin takhalluf antara madlul dan dalil. Dari madlul, dari dalil tidak mungkin takhalluf. Sabab musababah tidak mungkin takhalluf. Karena wujub yang dimaksud di sini itu adalah kalau teksnya seperti faidhanul hawadits minal mabda'il fayyad indal isti'dadit tam lil qabil indal isti'dadit tam lil qabil. Jadi maksudnya kemunculan benda-benda yang hadis, sesuatu yang hadis, harokat yang hadis, semua yang hadis itu munculnya dari mabda' al-fayyad. Mabda' di sini mereka nggak nyebutnya sebagai Allah itu, jadi muncul secara otomatis indal isti'dadit tam lil qabil, bagi penerima gerak, al-qabil itu sesuatu yang al-qabil lil hawadis, jadi yang punya potensi untuk memunculkan sesuatu yang hadis. Jadi kalau ada kesiapan yang sempurna dalam benda-benda yang hadis, dia bisa muncul hawadis yang lain, ya kan ya? Itu secara otomatis. Maksudnya istidad tam itu misalnya gini, kalau kamu memahaminya kertas bisa dibakar karena dia memiliki istidad tam, kesiapan yang sempurna untuk bisa terbakar. Nah kalau kesiapan nggak sempurna gimana? Misalnya dia basah, berarti istidad ghairu tam, enggak? Yeah. Tapi perbedaan hukama dengan Mu'tazilah dan dengan Asy'ariyah, perbedaannya itu hukama atau falasifah di sini memahaminya dia itu wajib. Kemunculannya itu wajib. Kalau dia syaratnya sudah terpenuhi, ketika ada api menyentuh ini pasti wajib. Enggak, kalau kita enggak. Kalau Ahlussunnah itu memahami bahwasanya api bisa membakar ini karena sejak ketika bersentuhan indal mubasyarah itu diciptakan oleh Allah al-ikhraq. Jadi Allah menciptakan api, menciptakan kertas, ketika bersentuhan diciptakan lagi makhluk lain, yaitu namanya al-ikhraq. Terbakar itu ciptaan itu sendiri. Dan kalau enggak api, kalau ini isti'dad tam nyentuh udah satu otomatis. Dia otomatis terbakar. Tanpa butuh zat lain yang menciptakannya. Menciptakan yang disebut sebagai al-ihraq, pembakaran ini. Kalau kita enggak, semua al-hawadits mustanidatun ilaihi ta'ala. Semuanya, paham enggak? Kita melempar gelas dari atas sampai ke bawah, pecah. Ada gelas, ada kita ada lemparan, semuanya diciptakan. Bahkan ketika pecah pun itu adalah diciptakan.
Semuanya mustanidatun karena semuanya mungkin. Kudro saya mungkin, gelasnya ini mungkin, pecahnya juga mungkin, jatuhnya juga mungkin, semuanya mungkin. Ya kan? Oke. Ada lagi sebenarnya mazhab, yaitu mazhabnya Imam Ar-Razi. Mazhabnya Imam Ar-Razi itu tengah-tengah antara Asy'ariyah secara umum dan bukan Mu'tazilah, falasifah. Dan dia lebih dekat ke falasifah, tapi enggak falasifah. Jadi enggak falasifah langsung. Itu mazhabnya Imam Ar-Razi. Menyebutnya sebagai bitorikul wujub, tapi min ghairi ayyakuna illatan au taulidan. Min ghairi ayyakuna illatan au taulidan. Nanti teksnya kita baca. Ini saya terangkan secara umum. Min ghairi ayyakuna illatan au taulidan. Jadi istilzamud dalil lil madlul, istilzamud dalil lil matlub itu menurut Imam Razi, berarti mazhabnya ada 4. Ya di sini ada. Itu wajib tapi bukan bermakna al-hukama, bukan bermakna falsafah, tapi beliau menciptakan sendiri. Dan sebelumnya juga Imam Ghazali juga mengatakan demikian, dan Imam Haramain juga mengatakan demikian. Jadi dalam beberapa kitabnya, karena beberapa kitabnya tidak demikian, jadi terjadi tarodud dalam mazhabnya Imam Haramain. Halil istilzamud dalil, istilzamul sabab lil musabbabat, itu dalil madrub kan, sabab musabab sama juga. Itu seperti itu. Jadi maksudnya iltizamud dalil madlul menurut Imam Razi adalah wajib bukan bermakna wajib yang seperti hukama, seperti falasifah, di mana tidak membutuhkan Allah sehingga disifati bahwasanya itu la yumkinu al-infikaku anhu aqlan. Enggak. Imam Razi mengatakan bahwasanya istizamud dalil lil ilm atau lil matlub itu bitorikil wujub, laisa wujuban falsafiyan, walakin wujub yang bimaknan khos. Wujubnya di sini apa? Wujubnya di sini dia yumkin takhalluf, ya kan ya? Bin nazar ila qudratillah. Walakin la yumkin takhalluf bin nazar ila anna Allah Ta'ala kama anna Allah Ta'ala khalaqa al-malzuma wal lazima'an. Lazim dan malzum bersama. Jadi anallah Ta'ala la yumkin an yakhluqa al-malzum bila lazim, al-lazim bila malzum, al-qudrah bila makdur. Jadi mazhabnya Imam Ar-Razi itu al-lazim. Jadi dicontohkan dalam kitab Al-Mahali disebut seperti kawujubi al-jauhar kawujudi al-jauhar liwujudi al-arad. Jauhar itu tempatnya arad. Arad itu bertempat di jauhar. Jadi Allah itu menurut mazhabnya Mu'tazilah, menurut mazhabnya Imam Razi, Allah itu menciptakan jauhar itu langsung satu paket dengan arad. Tidak mungkin ada jauhar tanpa ada arad. Tidak mungkin ada arad tanpa ada jauhar. Ketika sudah ada arad pasti ada jauhar. Kenapa? Karena arad itu pasti bertempat di jauhar. Itu wajib. Berarti menurut Imam Razi, apakah Allah mungkin menciptakan jauhar tanpa ada arad? Enggak mungkin. Karena menurut Imam Razi itu, tapi ini bukan min ghairi ayyakuna al-arad sababan au illatan au taulidan lil jauhar, bukan. Kalau menurut hukama itu ilah, sebagai ilat. Kemunculan jauhar itu muncul karena ada arad. Ya kan ya? Sebagai ilat. Kalau ilat itu la yumkinul infika. Menurut Imam Razi yumkinul infika, bisa terlepas secara aklan, ya kan ya? Secara aklan bisa terlepas. Tapi Allah itu menciptakan itu selalu satu paket. Karena itu ada, kalau ini kaitannya dengan pembahasan tentang dalam ilmu kalam, qudratullah la tata'allaq bil mustahilat kal jam'i bainan naqidain wa ka khalqil jawhar bidunil arad.
mustahilat. Nah, ini mazhabnya Ar-Razi kalau dibaca-baca, qudratullah la tata'allaq bil mustahilat. Ya kan? Bil mustahil. Misalkan ada itu contohnya, misal Allah menciptakan batu yang nggak bisa diangkat gitu. Enggak, itu bukan mustahil, itu adat. Itu ada tuh. Itu mustahil adatan, enggak, ini mustahil aklan. Oh, ini apa? Aklan, adatan. Bisa. Yang adatan enggak mungkin. Yang misalnya Pak, al-itsnain aktsar minal wahid. Itu enggak mungkin. Dibolak-balik pikir-pikir pasti dua itu lebih besar daripada satu. Itu pasti. Nggak bisa berubah. Enggak bisa dirubah. 1 plus 1 sama dengan 2. Itu pasti kan ya? Iya. Iya, Pak. Ar-Razi mengatakan ini pasti. Allah tidak mungkin menciptakan 1 plus 1 itu sama dengan 3, enggak mungkin. Ar-Razi, bitorikil wujub. Itu muqaddimah sughra, muqaddimah natijahnya selalu ini pasti ada. Bahkan Imam Al-Ghazali menyebut mazhab yang seperti ini, itu mazhab muhaqqiqin. Bahwasanya 1 plus 1 itu pasti 2. Dalam arti bukannya ulama lain Asy'ariyah enggak percaya 1 plus 1 itu 2, enggak. Tapi itu wajib, enggak mungkin. Allah tidak mungkin menciptakan di alam hadis ini sesuatu yang mustahilat seperti ini. Al-jam'u baina naqidhain ini enggak mungkin. Ya kan? Nah itu loh katanya jaiz, katanya dia itu termasuk qudratullah taala mungkinan. Kok yang la yumkin infika? Enggak, ini la yumkin infika bin nazar ilal makhluk, bin nazar dari dirinya sendiri. Bin nazar ila bahwasanya Allah itu tidak mungkin menciptakan satu dengan al-jam'u baina naqidhain, enggak mungkin. Ya kan? Jadi itu mazhabnya ada 4 di situ. Nanti diulangi lagi. Nanti saya bacakan beberapa teks yang bisa menjelaskan. Saya gambaran global. Nanti kita baca, nanti saya bacakan beberapa teks yang menjelaskan tentang mazhabnya beberapa mazhab ini. Karena belum tentu pelajaran ini ada di kuliah, belum tentu pelajaran ada di kuliah. Ini saya dapatkan di pengajian-pengajian dan saya baca sendiri. Jarang dijelaskan, kecuali yang tak khusus dalam ilmu kalam. Ya. Qala asy-syarih man ahata ilman biwajhi dalilihi la budda ay yakuna aliman bil madluli daruratan. Ya kan? Seorang yang mengetahui wajud dalilnya, wajah dalil itu sesuatu yang bisa mengantarkan alasan kenapa dalil ini bisa menuju ke matlub, itu alasannya. Kalau bahasa Ibnu Sina tafattun. Seseorang yang mengetahui wajud dalilnya itu pasti labudda di sini. Ayyakuna aliman bil madluli daruratan. Wajib pasti mengetahui madlul secara doruri. Nah, ini seolah-olah Imam Zarkashi ini dari awal juga memilih mazhab yang pertama, al-ilmu aqibahu muktasab au doruri. Dia memilih ke doruri. Nah, tapi khilafnya ini khilaf lafzi seperti yang saya terangkan tadi, bahwasanya itu khilafnya antara fi bab tasmiyah saja. Tapi ini dijelaskan oleh Imam Zarkashi tentang sesuatu yang tidak ada perbedaan antara mazhab yang pertama dan mazhab yang kedua. Seseorang yang mengetahui ilmu dengan yang mengetahui wajud dalil itu pasti dia mengetahui madlul secara daruri. Idza kanat muqaddimatu dalilihi shadiqatan muntazima ala wajhin yatadammanu al-ilmu bihi sihhatal ilmi bil madlul. Syaratnya jika premis argumentasinya itu shadiq. Jadi muqaddimahnya bukan muqaddimah kadzibah, tapi muqaddimah shadiqah. Ya kan ya, muqaddimah kadzibah. Loh, karena dalam syarat untuk intaj an-natijah bil qiyas, muqaddimah sughra, muqaddimah kubra. Muqaddimahnya itu harus shadiqah, bukan kadzibah. Shadiqah itu ya benar. Bukan yang salah. Kalau yang salah misalnya apa? Misalnya ada orang mengatakan
setiap kuda itu dia sohil, apa? Suara kuda kita nyebutnya apa? Meringki. Setiap kuda itu meringki. Ya kan ya? Terus setelah itu muqaddimah sughra. Atau kebalik, dia menemukan ada gambar. Ada gambar, ini gambar kuda. Ini adalah kuda. Ini adalah kuda. Setiap kuda itu meringki. Berarti ini meringki. Gambar ini, gambar kuda itu meringki. Ya kan ya? Jadi dia menyebut, misalnya di sini ada gambar kuda. Ini hadza faros. Wa kullu faros sohil, meringki. Berarti kesimpulan natijanya bahasa ini meringki. Kadhiba lain tiju al matlub. Kenapa? Karena muqaddimah sughronya salah. Itu muqaddimah yang kadhiba. Natijanya jelas salah juga. Apakah gambar ini meringki juga? Enggak. Berarti salah dong. Berarti ini bukti bahwasanya argumentasi mantik ini salah dong. Enggak, karena muqaddimahnya itu adalah kadhibah. Karena dia mengandung mughalathah tadi. Ya, syarat mughalatohnya yaitu bahwasanya ini bukan kuda, tapi ini gambar kuda. Paham enggak? Ini bukan kuda, ini gambar kuda. Lah, yang muqaddimah kubronya itu kullu faros, itu faros hakiki, bukan faros yang suri, bukan gambar gitu loh. Berarti dia memasukkan sesuatu yang kadhibah ke dalam yang sodikoh, natijanya pasti kadhibah. Karena jika min kali plus pasti jadinya min, iya kan? Minus. An-natijah tatba'u akhassal muqaddimatain. Kaidahnya dalam Sulamun Awraq. An-natijah tatba'u akhassal muqaddimatain. Akhas di sini bisa bermakna negatif, maksudnya kalau ini negatif, ini positif, pasti jadinya negatif. Juga bisa bermakna bahwasanya kalau ada yang sodiko dan kadhibah pasti ngikut yang kadhibah. Natijanya pasti kadhibah. Pasti salah natijanya. Nah, tadi itu seseorang yang mengetahui wujud dalil itu pasti dia mengetahui madlul secara doruri, secara pasti. Jika premisnya itu dia sodik dan muntazimah, tersusun ala wajib. Muntazimah tersusun dengan menggunakan syarat-syarat qiyas, karena ada syarat-syarat qiyas. Tersusun dengan bisyurutihi, dengan syarat-syarat qiyas. Ya kan ya? Kalau syarat muqaddimah, kalau syakl awal syaratnya hamlul maudhu, ya kan? Hamlul maudhu dan hadul ausatnya jadi mahmul. Syaratnya kalau syakl awal hadul ausatnya jadi mahmul. Muqaddimah kubronya hadul ausatnya jadi maudhu. Hamlun bisubra wad'uhu bikubra. Itu hamlun bisubra wad'uhu bikubra. Maksudnya hamlul hadul ausat yang tengah-tengah. Jadi mahmul. Jadi syaratnya kan bisuriti. Kalau syakl awal hadul ausatnya itu harus jadi posisi mahmul. Di muqaddimah yang pertama, muqaddimah sughra. Di muqaddimah kubronya hadul ausat ya dia jadi maudhu. Kullu insanin hayawan. Ya. Ya kan? Wa kullu hayawanin hayyun. Kullu insanin hayyun. Jadi yang dihapus tengahnya itu namanya hadul ausat. Hadul ausat syaratnya kalau di syakl awal, syakl yang doruri, intajnya doruri, itu syaratnya itu hadul ausatnya posisinya jadi mahmul. Di muqaddimah sughra. Kalau di muqaddimah kubra hadul ausat posisinya jadi maudhu. Maudhu itu yang pertama, mahmul itu bagian yang kedua. Kullu insan hayawan. Ya kan, berarti ini maudhu, kullu insan maudhu, mahmulnya adalah hayawan. Wa kullu hayawanin hayyun. Ya kan? Seperti ini.
Atau wa kullu hayawanin makhluk misalnya gitu. Wa kullu, karena hayawan yang mati juga ada. Wa kullu hayawanin makhluk. Yang ini muqaddimah kubra. Itu hadul ausatnya jadi maudhu. Kemudian nanti jaya wa kullu insanin makhluk. Jadi muntazimah tersusun dengan syarat-syaratnya ya, sesuai dengan bentuknya. Ala wajhin yatadammanu al-ilmu bihi sihatal ilmi bil madlul. Dengan cara di mana mengetahuinya itu mengetahui dalil tadi mengandung pengetahuan atau keabsahan pengetahuan tentang madlul. Jadi disusun di mana cara penyusunannya tadi itu juga mengandung otomatis mengandung madlul. Ya kan ya? Jadi la budda ayyakuna aliman bil madlul daruratan. Jadi jika sebuah dalil disusun dengan benar itu pasti daruratan, la budda. Dia menghasilkan natijah, ya kan? Pasti menghasilkan natijah, pasti, bukan natori lagi. Walakin, berarti beliau itu di awal itu tahriru mahallin niza. Tapi tahqiq la nizaa bainahuma aslan, la nizaa bainahuma fil haqiqah, ya kan? Lakin hal huwa waqi'un bi qudratillahi azza wa jalla ittiraran wala madkhala lil qudratil hadithati fihi aw huwa maqdurun muktasabun bil qudratil hadithah ikhtalafa a'immatuna. Tetapi apakah ilmu yang dihasilkan dari proses dalil tadi, al-ilmu bil madlul, itu terjadi karena kudrah Allah Ta'ala ittiraran wala madkhala lil qudratil haditsati fihi, dan tidak ada pintu masuk sama sekali kudrah haditsah, kudrahnya kita di dalam pengetahuan ini bila nazar dan sebagainya. Au huwa maqdurun muktasabun bil qudratil haditsah, atau ilmu bil madlul tadi itu adalah makdur, kita punya kudrah di sana, muktasabun yang diusahakan bil qudratil haditsah, dengan usaha kita, dengan usaha kudrah yang baru ini, kudrahnya manusia dan sebagainya. Nah, ini ulama kita, ulama al-sunnah berbeda pendapat. Fadhahaba jamahiruhum ila tsani. Mayoritas ulama al-sunnah berpandangan ke mazhab yang kedua, bahwasanya al-ilmu bil madlul itu makdurun muktasabun bil qudratil haditsah, pendapat yang kedua. Wa dhahaba al-ustad Abu Ishaq al-Asfiraini wal Imam fil Burhan wal Jahid wa ghairuhu min al-Mu'tazilah ila al-awwal. Ustad Abu Ishaq al-Asfiraini dan Imam Al-Haramain dalam kitab Al-Burhan, dan juga Jahid, ulama Mu'tazilah dan selainnya dari kalangan Mu'tazilah, itu berpandangan ke pertama, bahwasanya al-ilmu bil madlul itu hasilun daruratan. Kalau daruratan ay khalaqallahu ta'ala daruratan. Daruratan contoh yang paling gampang, daruratan gimana? Contohnya paling gampang itu adalah kita mengetahui diri kita sendiri. Kita tahu bahwasanya al-ilmuna biwujudina itu daruri, tanpa ada dalil, diciptakan oleh Allah secara langsung kepada diri kita, blok, langsung kita tahu bahwasanya kita itu ada. Enggak. Seperti kita masih, misalnya anak kecil dia belum bisa berpikir, ya kan ya. Terus langsung dia ketika dikasih sesuatu di mulutnya, langsung dia makan. Dan dia tahu bahwasanya mulut itu bisa makan, menggunakan makan itu tanpa berpikir. Karena belum bisa berpikir, itu namanya daruri. Seperti itu juga ilmu menurut mazhab yang jumhur, mazhab yang pertama ini, mazhab yang pertama, bahwasanya al-ilmu bil madlul atau istizamul madlul, istizamul dalil lil madlul,
itu doruri, bukan kasbi lagi. Nah, tapi mayoritas kita mengatakan ini kasbi. Nah, itu doruri, itu seperti itu, seperti anak kecil. Tapi kalau yang mengatakan itu kasbi, enggak, ini kasbi, dia ada usaha untuk menuju ke sana. Ya kan ya? Itu perbedaannya. Saya terangkan bahwasanya itu khilafnya khilaf lafzi. Wahtajjal ustaz, itu pendapat yang memilih mazhab yang pertama bahwasanya istilzamul madlul, istilzamud dalil madlul itu adalah doruri. Berargumen bi anna nadhira, bahwasanya seorang yang berfikir idza anha nadharahu, jika telah menuntaskan berfikirnya, wa sahibat hussalamatu minal afat, dan dia disertai dengan selamat dari kerusakan-kerusakan atau penyakit-penyakit yang bisa menghalangi tercapainya nazar, waqa'alahu al-ilmu bil manzuri fihi, pasti akan jatuh, terjadi ilmu tentang apa yang ia pikirkan itu ke dalam dirinya, sya'a au abah, baik itu dia berkehendak ingin mengetahuinya atau tidak. Kalau sudah nazar, sudah dari ingin mengetahui sesuatu dan dia menggunakan syarat-syarat, pasti ilmu yang dihasilkan setelah nazar ini masuk ke dia tanpa ada usaha dia lagi. Sya'a am abah, itu yang dimaksud dengan doruri di sini. Berarti jadi wuqu'ul ilmi fi sudurina ba'da an-nadharis sahih itu doruri. Wuqu'u ilmina bil manzuri fihi, ya kan, bil matlub ba'da ad-dalil ba'da an-nadharin sahih, itu doruri, ya kan ya. Sya'a au abah, doruri artinya tidak ada usaha lagi untuk kita bisa mengetahui ilmu itu. Qala, beliau berkata, falau kana al-ilmu waqi'an min fi'lil abdi, andai kata ilmu itu terjadi, dihasilkan dari perbuatan hamba lagi setelah nazar tadi, lakana waqi'an bihasabi qasdi, maka pasti ilmu tadi itu terjadi sesuai dengan kehendak dia, hatta kana yumkinuhu tarkuhu, sehingga bisa ditinggalkan. Padahal ini nggak bisa ditinggalkan sama sekali. Dia pasti tahu kalau sudah menggunakan nazar dan sebagainya pasti menghasilkan al-ilm, ya kan ya. Walamma la yumkinhu ulima annahu muttarrun ilaihi, berhubung dia tidak mungkin meninggalkan ilmu yang dihasilkan dari nazar yang sahih tadi, maka diketahui bahwasanya dia muttarrun ilaihi, dia terpaksa, dia digiring oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan ilmu itu sendiri. Mutor, ya kan ya, terpaksa, artinya ilmu yang dihasilkan setelah ba'da nazar sahih itu doruri. Laisa bisyartil masyiah, laisa bisyarti al-qasd. Nah, kalau nazar itu membutuhkan qasd. Nah, buktinya tanpa ada qasd, tujuan sama sekali, kita ingin setelah nazar saya ingin mengetahuinya gitu. Enggak, setelah nazar yang sahih dan sebagainya terus kita niat dulu baru maksud, enggak. Buktinya enggak seperti itu, berarti dia doruri. Jadi khalaqallahu khalqan, langsung diciptakan, khalaqallahu khalqan, ya kan? Tapi ya itu ba'da nazar sahih, setelah menggunakan sahih. Jadi natijahnya itu tanpa membutuhkan proses lagi, tapi otomatis langsung itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Apa? Doruri, mutarrun. Ilmuna bil matlubi ba'da nadharin sahihi doruri. Annana mutarrun ila ma'rifatihi biduni nazar wa biduni qasd wa biduni masyiah, ya kan ya. Wahtajjal jumhur, tapi mayoritas ulama kita yang berpandangan bahwasanya itu juga kasbi, itu berpandangan bi annahu innama lam yumkinhu al-insraf anhu, bahwasanya setelah nazar sahih dia tidak bisa lepas al-infikak anhu, tarkuhu al-insraf anhu, ya kan ya. Dia tidak bisa lepas dari mengetahui ilmu tadi ba'da nadharin sahih. Itu karena ada suatu alasan, bukan tanpa alasan. Li annal ilma biwajid dalili yatadammanu al-ilma bil madlul. Karena mengetahui wajah dalil alasan atau tafatun dalil, hubungan yang menghubungkan antara dalil dengan madlul,
mengetahui wajud dalil ini itu juga sudah mengandung al-ilmu bil madlul, sudah otomatis mengandung natijah, mengandung madlul, mengandung kesimpulan, konklusi. Jadi bukan karena dia itu daruri, tapi kan sudah disebutkan sejak dari awal dalam wajud dalilnya. Wal qudrata 'ala al-ilmi biwajhi dalil yatadammanu al-qudrata 'ala al-ilmi bil madlul. Demikian juga kemampuan untuk mengetahui wajud dalil itu juga mengandung kemampuan mengetahui madlul. Paham enggak? Sudah tercakup di dalamnya. Wa hasilu hadzal khilafi ya'ulu ila mas'alatin ukhra mutarjamah. Dan kesimpulan akhir dari khilafiyah ini kembali ke satu masalah yang lain yang mutarjamah. Mutarjamah di sini maksudnya nanti dijelaskan. Artinya ada babnya tersendiri yang diterjemahkan, diunwankan. Fa innal ulumal haditsah tanqasimu ila daruriyyin wa kasbiyyin 'indal jumhur. Karena ilmu haditsah, bukan ilmu qadimah, ilmunya mungkinat itu terbagi menjadi daruri dan kasbi menurut jumhur. Ya kan ya? Karena ini bin nadhar berarti dia kasbi harusnya. Wa qala Ustaz, sedangkan Imam Ustaz Abi Ishaq Ash-Shirazi innaha bi asliha daruriyah. Nah, Ustaz Abi Ishaq Ash-Shirazi mengatakan bukan Ash-Shirazi, Al-Asfira'i ini mengatakan semuanya itu daruri. Wa tanqasimu 'indahu ila hamjiyyin wa ila fikriyin, tapi terbagi menjadi hamji. Jadi ilmu yang bisa merasuk ke dalam dirinya. Hamji itu menyerang. Hamji langsung secara tanpa ada persiapan dan sebagainya, hamji. Au ila fikriyin atau fikri. Artinya ini sebenarnya perbedaan hanya lafzi saja. Ulama yang membagi bahwasanya ilmu adalah daruri dan kasbi itu juga memahami bahwasanya pembagian al-isra ini ilmu menjadi hamji dan fikri itu sama, maksudnya sama persis. Jadi beda dengan lafzi. Karena itu dia khilafnya adalah khilaf lafzi, bukan khilaf ma'nawi. Khilaf tasmiyah. Ya. Jadi khilafnya fit tasmiyah. Jadi kesimpulannya di sini. Jadi wala khilafa illa fit tasmiyah. Tidak ada perbedaan pendapat dalam dua kelompok ini kecuali dalam penamaan. Ya kan ya? Kenapa tidak ada perbedaan? Li anna kullan minat taujihaini, karena masing-masing dari taujih dalilnya kedua kelompok ini muttafaqun alaihi bainal khusmaini. Disepakati antara dua kelompok ini. Ya kan? Fal awal yuwafiqu atsani, kelompok pertama itu sepakat dengan kelompok yang kedua. Kelompok pertama yang berpandangan bahwasanya ilmu al-bil matlub itu daruri, sedangkan yang kelompok kedua al-ilmu bil matlub itu kasbi. Kelompok yang pertama yaitu ilmu daruri al-qail bid darurah itu sepakat dengan kelompok yang kedua yang mengatakan kasbi. Sepakat dalam masalah apa? Fi anna husulal matlubi akiban nadhari sahihi itrari. Bahwasanya hasil dari yang dituju itu setelah nadhar sahih itu memang itirori, atau ini kelompok pertama dan keduanya dibalik. Jadi kelompok yang mengatakan bil kasbi itu mengatakan itu sepakat dengan yang bidoruri, bahwasanya hasil yang dicapai setelah nadhar sahih itu itirori memang. Wathani yuwafiqu al-awwal. Tsani di sini maksudnya kebalikannya, berarti kebalikan dari urutannya di sini ini yang bermakna berarti daruri itu sepakat yuwafiqu al-awwal, sepakat dengan yang pertama bahwasanya itu kasbi fi anna husulahu an-nadhar wa kasbin, bahwasanya husulu al-ilmi bil matlub itu terjadi karena ada pandangan, pemikiran dan usaha. Wa mastufida min kalamihi min al-ittifaqi ala anna iktisabal ilmi an-nadhari raji'un ila iktisabi sababih.
Dan apapun yang dihasilkan dari perkataan muallif di sini berupa kesepakatan, muallif di sini Syarih Al-Mahalli maksudnya, berupa kesepakatan bahwasanya diusahakannya ilmu nadhari itu kembali kepada diusahakan sebabnya saja. Wa inna nafsahu wa itrari ghairu maqdur yalzamu alaihi an taklif ya kan. Meskipun sebenarnya itu hasil yang dicapai itu pasti doruri sebenarnya. Jadi kelompok yang memandang bahwasanya al ilmu bil matlub dia kasbi itu memandang sebabnya. Sebab ini ilmu ini bisa muncul kenapa? Karena ada sebabnya. Nah, kalau ada sebabnya berarti dia kasbi. Nah, tapi kalau ulama yang seperti yang terangkan yang mengatakan bahwa itu doruri, itu memandangnya bukan memandang dari sebabnya, memandang dari hasil ketika natijah. Ketika sebabnya sudah ada, ya kan, sudah dihasilkan yaitu nafsu sahih, itu pasti otomatis muncul. Jadi sebenarnya ini khilafnya khilaf fitasmiyah atau khilaf lafzi. Paham enggak? Wa inna ma lam yakun al-musannif ukhtulifa bil bina' lil maf'ul. Musannif yaitu Tajuddin Subki tidak mengatakan dalam matannya beliau ukhtulifa, mengatakan ukhtulifa dengan bina' lil maf'ul la yusamma fa'iluh wa yahdhifu a'immatina ma annahu aqsar, dan beliau juga tidak menghapus kata-kata a'immatina, langsung aja waqtulifa halil ilmu aqibahum muktasabun, itu aja. Padahal itu lebih ringkas, padahal kan matan harus sebetulnya yang lebih ringkas. Li'annahu aradat tambih, karena muallif Syekh Tajuddin Subki ingin mengingatkan ala annal khilafa fihinna waqa'a min a'immatina la bainana wa baina firaqil mukhalifin minal mu'tazilati wa ghairihim. Ingin mengingatkan bahwasanya khilaf ini, kontroversi pendapat ini dalam masalah ini itu terjadi di antara ulama kita, bukan di antara ulama kita dengan ulama yang berbeda berupa Mu'tazilah atau selain Mu'tazilah. Artinya khilafnya khilaf internal, khilafiyah internal. Oke ya. Waqtulifa aidan fil ilmi al-mustafadi bin nadhari ba'da al-ittifaqi ala jawazi wuqu'i daruriyan fi qadiyatil aqli hal yasihu an yaqa'a muktasaban bil qudratil hadithati ibtida'an min ghairi taqaddumi nadharin fa'ahalahu al-qadiyyu wa mu'dhamun nadharu fi qadiyatil aqli wa jawazahu al-ustad Abu Ishaq wa Imamul Haramain. Juga ada perselisihan pendapat, dan ini tidak termasuk dalam matan, tapi ada kaitannya karena itu disebutkan dalam syarah, dan diperselisihkan juga dalam masalah ilmu yang dihasilkan setelah nazar, dengan nazar. Setelah ada kesepakatan, tapi setelah sepakat bahwasanya ilmu yang dihasilkan tadi itu bisa terjadi secara daruri dalam qadiyatul aqli. Sudah ada kesepakatan. Perbedaan itu sudah ada kesepakatan. Perbedaannya dalam masalah apa? Hal yasihu, apakah ilmu yang mustafad bin nadhar alladhi huwa daruri sini itu apakah bisa an yaqa'a muktasaban bil qudratil haditsati ibtidaan, dia terjadi karena diusahakan dengan kudroh yang hadis sejak dari awal tanpa min ghairi taqaddumi nadhar, tanpa ada nazar yang terlebih dahulu, pikiran yang terlebih dahulu, fa'ahalahul qadi wa mu'dhamun nadhar fi qadiyatil aqli. Dan ini dimustahilkan oleh Imam Qadhi Al-Baqilani dan mayoritas pakar kalam dalam masalah akal. Akal itu ini mustahil. Mengatakan bahwasanya al-ilmu al-muktasabu bin nadhar itu muktasaban bil qudratil haditsati ibtidaan. Karena yang ibtidaan itu bukan bil qudratil haditsah tapi bil qudratil qadimah.
khalqillah, ciptaan Allah langsung, ibtidaan. Min ghairi, enggak, ini ada. Jadi khilaf ini itu juga ada kaitannya dengan khilaf setelah. Nah ini, setelah ilmu yang dihasilkan dengan nazar tadi, setelah ilmu yang dihasilkan dengan nazar yang sahih tadi, itu apakah ilmunya ini bisa secara akal, secara akli dia itu bisa dianggap dia muktasab, dihasilkan dari kudroh kita sendiri, kudroh kita yang hadis, tapi sejak dari awal. Min ghairi taqaddumin nazar. Atau tidak? Mayoritas ulama mengatakan enggak mungkin. Kalau min ghairi taqaddumin nazar, dia enggak bisa disebut kasbi. Mau enggak? Kalau min ghairi taqaddumin nazar, dia tidak disebut sebagai kasbi. Laisa muktasaban. Jadi ini mengisyaratkan gini loh. Jadi apakah ada sesuatu yang disebut sebagai kasbi tapi dia itu dihasilkan dari kudroh kita secara langsung tanpa ada nazar. Tapi kasbi tapi tanpa ada nazar. Terlebih dahulu. Ya kan ya? Wa jawazahu al-Ustaz Abu Ishaq al-Isaqi wa Imamul Haramain. Tapi diperbolehkan oleh Imam Abu Ishaq Abu Ishaq al-Suraini wa Imamul Haramain. Ini boleh. Al-Qadhi al-Baqilani mengatakan enggak, ini enggak mungkin, mustahil. Kalau Imam Haram enggak, ini masih mungkin. Jadi ada nazar ya kasbi, tapi dia tidak menggunakan min ghairi taqaddum nazar, tanpa ada nazar sebelumnya. Kasbi. Karena dia kudroh hadis. Kenapa disebut kasbi? Karena dia ada kudroh hadisah tapi tanpa nazar. Ada kudroh tapi tanpa nazar. Ada potensi untuk nazar tapi tanpa nazar dan dia bisa menghasilkan. Ilmunya itu ilmu muktasab tapi tanpa nazar sama sekali. Dia hanya butuh kudroh hadisah. Enggak. Kita nggak bahas masalah contoh ini. Levelnya itu lain ini. Levelnya itu lain. Ini level di ilmu kalam. Contohnya itu nggak selalu ada. Nggak selalu ada. Ini istilahnya itu fardul akli. Jadi membuka kemungkinan akliyat. Ya. Setelah dalil kemudian disusun tadi menghasilkan madlul ini, karena ada khilaf antara daruri dan kasbi, ya kan ya, oke lah. Semuanya ada kesepakatan bahwasanya istilzamud dalil madlul daruri. Bedanya menganggap bahwasanya ini prosesnya ketika prosesnya ini dihitung semuanya atau tidak. Kalau dihitung semuanya jelas kasbi, tapi kalau dihitung hasil akhirnya daruri. Oke ya, yang pertama tadi itu. Tapi ada khilaf juga. Apakah ada model ilmu kasbi di mana ilmu kasbi ini otomatis dia menggunakan kudroh hadisah kita kan, tapi tanpa nazar? Ulama mayoritas enggak mungkin. Karena kasbi itu ya yahtajul nazar, ya kan? Imam Haram enggak, ada kasbi dan ada pengaruhnya kudroh kita, tapi tanpa nazar kita udah bisa menghasilkannya. Itu kasbi. Jadi kudroh itu bukan nazar. Kudroh sendiri itu bukan nazar. Al-kudroh laisat nazar. Tidak selalu nazar. Tidak selalu nazar. Jadi kudroh itu adalah alat, ya kan? Nazar itu prosesnya. Apakah? Jadi kalau kita bayang dalam pemikiran Imam Haramain itu ada terkadang alat untuk produksi, tapi tanpa dinyalakan dia bisa menghasilkan. Bisa. Secara akli lah. Kalau Al-Qadhi enggak. Kalau Qadhi mayoritas enggak. Artinya kudroh itu mesti berupa nazar. Iya, kudroh itu kasbi itu harus selalu didahului dengan nazar. Kasbi itu selalu didahului dengan nazar. Nah ini nazarnya itu proses produksinya itu tadi. Enggak, Imam Haram enggak bisa. Secara akli bisa. Meskipun secara kenyataan di sini enggak bisa. Enggak pernah ada tuh. Akli itu lampauannya lebih luas dibandingkan yang ada, yang terlihat dan sebagainya. Al-jawazu a'ammu minal wuqu'. Al-jawazu a'ammu. Qad ya
qad yakunu jaizan wa lam yaqa. Iya. Jaizan wa lam yaqa. Akal. Misalnya apa? Allah itu bisa membuat seseorang kafir itu beriman. Bisa kan? Akalnya kan? Tinggal merubah aja. Abu Lahab jadi beriman. Bisa kan? Bisa. Tapi lam yaqa. Kok. Tidak terjadi. Udah dinas. Loh, imannya Abu Lahab itu jaiz kan? Imannya Abu Lahab itu. Dia jaiz karena dia itu min dimnil mungkinat. Iman Abu Lahab itu min dimnil mungkinat. Jaizun. Jaizun indallahi fi'luhu wa tarkuhu, iya kan ya? Iya. Lah kan? Tapi lam yaqa. Imannya Abu Lahab itu lam yaqa. Tidak terjadi. Nah, itu berarti bahasanya dairatul jawaz al-imkan itu ausa min dairatul wuqu'. Potensi dan aktual apa Kaitan. bil kuwah itu potensi, bil fi'li itu aktual. Potensi itu lebih lebar daripada aktual. Jadi potensinya iman Abu Lahab bisa potensinya. Min haitsul jawaz na'am yajuzu iman Abu Lahab. Tapi min haitsul wuqu' la yajuz. Kenapa? Karena sudah dinas oleh Al-Qur'an. Enggak. Jadi ini. Jadi boleh, bisa saja, tapi otomatis nggak terjadi. Ini nggak terjadi. Jadi ini kata kuncinya di sini min ghairi taqaddum nadhar. Itu min ghairi. Wala khilafa annahu mumtani'un bi hukmil ada. Tapi tidak ada khilaf antara dua kelompok ini bahwasanya itu mumtani itu mustahil bi hukmil ada. Dengan hukum ada. Artinya apa? Khilaf yang pertama, ulama fa'ahalahu al-qadhi wa mu'dhamun itu mengatakan ini mumtani'un aklan wa adatan otomatis. Tapi kalau Imam Haramain mengatakan laisa mumtani'an aklan wa innama huwa mumtani'un adatan faqat. Oh enggak. Khilafnya di situ saja. Khilafnya di situ. Jadi enggak terjadi apa enggak terjadi. Itu pembahasan di level yang lain, bukan di level khariji, di level akli. Oke, itu dua masalah. Ada satu masalah lagi yang saya terangkan tadi tentang hubungannya dengan kaitannya dengan Imam Razi, dan ini yang akan dibahas di sini. Wa'lam annal mutakallimina ajma'u ala thubuti talazum. Ketahuilah bahwasanya ulama mutakallimin itu sepakat adanya talazum. Talazum dalam apa? Bukan talazum dalam hal yang lain-lain. Talazum maksud di sini memang mereka mengakui talazum, tapi yang dibahas dia adalah talazum antara talazum bainad dalil wal madlul. An-nadhar tadi, ya kan ya? Lakin hal huwa aqliyun aw adiyun. Ada talazum, yang pasti mereka mengakui ada talazum. Tapi talazum yang jenis apa? Nah, ini yang dibahas. Talazum yang karakternya apa? Yang jenisnya apa? Tetapi apakah talazumnya itu akli atau adi? Ya kan ya? Di sini nggak dibahas taulid. Ya kan ya? Tapi kalau di mazhab yang lain dibahas, dalam ilmu kalam juga dibahas tentang taulid. Bahas dalam masalah talazum ini ada 3 mazhab: taulid, al-adah, al-wujub. Atau kalau diperinci lagi ada 4 mazhab. Wujubnya di sini wujubnya bermakna Imam Haramain. Tapi saya lebih sepakat itu memang 4, bukan 3, bukan 2. Seperti ini kan 2 kan. Akli di sini karena tidak menyebutkan taulid mazhabnya Mu'tazilah. Akli di sini mengandung 2, yaitu wujub tadi, wujubnya versi falasifah, versinya Imam Razi. Jadi harusnya 4. Kalau di Tahdhibul Mantiq, Tahdhibul Kalam itu disebutkan 3. Disebutkan 3. Tapi di sarahnya itu disebutkan wa hunaka madzhabun akhar. Di sarahnya disebutkan. Berarti ada 4 berarti. Jadi wa kaunuhu mufidan lil ilmi fil jumlah walau fil ilahiyati wa bidunil muallimi daruriyun. Wa hal huwa bi tariqi al-adah aw tawlid aw al-wujubi
fi khilaf. Nah, ini matan teksnya seperti itu. Ada khilaf. Tapi di syarahnya dijelaskan wa fihi madzhabun akhar lil Imam Ar-Razi. Al-wujub tapi bukan bimakna wujub al-falasifah. Berarti madzhabnya di sini ada 4. Madzhabnya ada 4. Di sini cuma 3, tapi akli di sini bisa diperinci menjadi 2. Berarti madzhabnya 3 tapi malah tidak disebutkan Mu'tazilahnya. Tapi di Imam Harok di Mahal disebutkan 3. Kemudian setelahnya ada madzhabnya disebutkan 3 wujub, tapi wujubnya di sini adalah wujub bimakna Imam Razi saja. Tidak disebutkan wujub yang bimakna falasifah. Kalau di Mahal itu disebutkan 3 saja, yaitu adatan, yaitu mu'dham Asy'ariyah, kemudian taulid punyanya Mu'tazilah, kemudian wujub, tapi wujub yang bimakna Imam Razi saja, bukan wujub yang falasifah. Ya kan ya? Kalau di ilmu kalam 3 tapi dijelaskan. Jadi intinya itulah. Tapi yang pasti madzhabnya minimal 4, bukan hanya 3. 4. Sebenarnya yang tepat itu 4 madzhabnya. Wa hal huwa lakin hal huwa aqliyun aw adiyun. Tetapi apakah talazum bainad dalil wal madlul ini adalah akli atau adi? Fadhahaba jam'un min a'immatina ila al-awwal. Wa qalu an-nadharu yatadammanu al-ilma bin manzuri fihi ay yulazimuhu aqlan la yanfakku anhu. Sekelompok ulama kita itu berpendapat yang pertama, talazum bainad dalil wal madlul itu adalah akli. Mazhabnya siapa ini? Mazhabnya Imam Razi ini. Mereka berkata bahwa an-nazar itu mengandung al-ilmu bil manzur fihi, mengandung pengetahuan tentang apa yang dinazarkan tadi. Ay yulazimuhu aqlan, artinya dia pasti berimplikasi ke sana. Ad-dalil itu yulazim al-madlul aqlan, secara akli. La yanfaku anhu, tidak bisa terlepas. Kata-kata la yanfaku anhu itu penting sekali loh. Yang dimaksud yulazimuhu aqlan ay la yumkinu al-infikak anhu. Berarti la yanfaku anhu di sini bukan takyid. Dia sifatnya bukan takyid, dia libayanil waqi'. Idza kana yulazimuhu aqlan fahuwa la yanfakku anhu. Paham enggak? Libayanil waqi', untuk menjelaskan faktanya seperti itu. Kalau dalam Quran lahman toriyan itu maksudnya, lahman toriyan. Apakah bisa dimafhumkan berarti kalau yang enggak lahman tori atau tori itu segar? Apakah kalau dagingnya enggak segar, bangkai di laut itu dia enggak halal? Enggak, itu libayanil waqi'. Sifat libayanil waqi'. Karena nahwunya kan la yanfaku anhu, dia kan jadinya sifat kan. Yulazimu aqlan la yanfaku anhu. Ya kan? Jadi sifat atau jadi hal kan. Tapi di sini libayanil waqi', bukan libayanil waqi', bukan limafhum. Berarti ada aqlan yang la yanfaku anhu, enggak bisa. Kalau namanya aqlan itu pasti la yanfaku anhu. Ya kan ya? Oke ya, yulazimu aqlan, al-mulazam aqlan itu maksudnya adamul infikak. Paham enggak? Jadi penting. Nah, mereka berkata bahwasanya an-nazar, pemikiran itu pasti mengandung pengetahuan tentang apa yang dipikirkan, pasti. Pastinya di sini maksudnya yulazimu aqlan, dia berimplikasi ke sana secara akal, tidak mungkin terlepas. Jadi kalau kita sudah berpikir, kemudian menggunakan cara berpikir yang benar, itu pasti menghasilkan. Tidak mungkin al-infikaku anhu, tidak mungkin saya ingin berpikir tapi saya ingin tahu natijanya, nggak bisa. Sya'a nggak bisa. Aklan, ya. Wa qala al-Amidi, Imam Amidi bahkan innahul haq, itu pendapat yang benar. Wa dhahab al-Asy'ari ila tsani. Imam Asy'ari mengatakan enggak seperti itu. Enggak yulazimu aqlan, tapi adatan saja. Asy'ari pendapat yang kedua. Berarti Imam Razi itu pendapat itu sama dengan Al-Amidi di sini. Sebenarnya Imam Asy'ari berpendapat yang kedua.
yaitu bahwasanya at-talazum baina ad-dalil wal madlul bi tariqil 'adah. Seperti sebagaimana kama yahsulu syiba'u akibal akli, sebagaimana sifat kenyang itu terjadi setelah makan. Jadi terkadang makan tapi nggak kenyang-kenyang. Adatan, tapi adatnya orang makan kenyang gitu. Warudda bi annahu law kana kadzalik lakana kharquhu jaizan wa adamuhu mumkinan. Ya kan? Tapi pendapat Imam Asy'ari dikritik dari kalangan yang pertama bahwasanya andai kata seperti itu kama yahsulu syiba akli, ya kan ya? Lakana kharquhu jaizan, maka kharqu husul syiba itu boleh, maksudnya bisa makan tapi gak kenyang-kenyang. Wa adamu mungkinan, dan tidak kenyangnya ini mungkin. Wa hahuna husulul ilmi wajibun la mahalata. Di sini terjadinya ilmu itu wajib, tidak bisa terlepas, tidak ada keraguan. Fayastahilu alla yahsula aqiba kamalin nazar. Mustahil ilmu tentang manzur fihi itu bisa terjadi setelah, mustahil tidak terjadi setelah nazarnya sudah sempurna, ya kan ya? Wa minhum man qala bil ijabi. Saya agak muskil di sini karena itu di sini Imam Mahalli nggak disebutkan di sini. Jadi saya muskilnya di sini karena Imam Razi dijadikan qaul tersendiri yang berkata ijab, padahal yang dimaksud Imam Razi ijab di sini adalah perkataannya Amidi. Saya memahaminya seperti itu. Dan di antara mereka ada yang berpandangan bahwa dengan mazhab ijab. Nah, jika disebutkan bahwasanya ijab di sini harusnya itu ijab yang bermakna ada dua macam ijab di sini. Wajib di sini bermakna dua macam. Ada kalanya falasifah, ada kalanya Murrazi. Wa sahhahu al-Imam Ar-Razi fil Muhassal afkar al-mutaqaddimin wal mutaakhirin. Kitab bagus sekali. Kitab yang perlu dimiliki oleh semua orang yang mengaku mazhab Asy'ari itu Muhassal afkar al-mutaqaddimin wal mutaakhirin. Ada sarahnya juga yang bagus yang baru terbit kemarin itu. Tapi saya belum punya, kehabisan. Terbitan Darun Nur. Darul Aslain. Aslain punyanya Imam ya Jordan. Iya, Jordan. Biasanya dijual di Darus Soleh. Dan disahihkan oleh Imam Ar-Razi dalam kitab Muhassal. Ya kan ya? Tapi enggak dijelaskan, padahal keterangan dari Imam Razi tentang al-ijab di sini ya seperti ini. La yafaku anhu. Yulazimu aqlan la yafaku anhu. Dan makanya saya agak muskil di sini perkataan Zarkasi di sini saya agak muskil karena dijadikan tersendiri Imam Razi, padahal keterangan dari Imam Razi di sini. Meskipun keterangan-keterangan yang lain tidak menyebutkan Imam Amidi, tapi maksudnya ya seperti ini Razi itu. Harusnya itu. Tapi memang Imam Razi berbeda dengan Imam Asy'ari, jelas. Tapi apakah Imam Razi berbeda dengan takrir yulazimu aqlan la yafaku anhu? Tidak berbeda ya, seperti itu. Nanti saya bacakan di situ di kitab Ilmu Kalam, kitabnya Imam Taftazani yang menjelaskan tentang mazhabnya Imam Razi, ada syarahnya di situ. Wa minhum man qala bitaulid. Ya. Jadi sepertinya di sini kan judulnya lakin hal huwa aqliyun am adiyun au adiyun. Akli di sini seolah-olah mencakup tiga. Qaul pertama, qaul falasifah nggak disebutkan. Kemudian taulid juga dimasukkan akli. Seolah-olah dimasukkan akli. Yang adi itu hanya qaulnya Imam Asy'ari saja. Qaulnya Mu'dham Asy'ariyah, ya kan ya? Seperti itu. Tapi kalau di yang lain enggak, itu dipisahkan. Wa minhum man qala bitaulid, dan di antara ulama ada yang berpandangan bermadzhab taulid, yaitu Mu'tazilah, wa huwa qaulul Mu'tazilah. Taulid itu apa? Seperti yang saya terangkan tadi, harakatul miftah bi harakatil yad. Harakatul miftah bi harakatil yad. Jadi ada gerakan yang muncul karena gerakan yang lain. Itu yang gerakan yang muncul tadi itu disebut sebagai taulid. Dia taharrak bi taulid.
Fa'alal qaulil awal dan menurut pendapat yang pertama yaitu lakin hal huwa aqliyun. Jadi pendapat yang pertama itu bukan pendapat yang pertama Amidi saja atau Ar-Razi saja, enggak. Ini pendapat yang pertama yang maksudnya ada lakin hal huwa aqliyun, semuanya aqli. Yakunul ilmu al-hasilu aqiban nadhari daruriyan wa huwa al-mukhtar inda imamil haramain wa ilkiya wa ghairihima. Ya kan ya? Menurut pendapat pertama bahwasanya ilmu yang dihasilkan setelah nadhar itu daruri. Ya kan ya? Itu adalah yang dipilih oleh Imam Haramain, Ilkiya Al-Harras dan selain mereka. Wa in qulna innahu bil ada fayajuzu kharquha. Dan jika kita mengatakan bahwasanya berarti beliau qaul yang sani, jika kita berpandangan dengan qaul sani yaitu bil ada, maka ya juzu kharquha, ya juzu kharqul ada, maka boleh juga kharqul ada. Ya kan? Fa yakhruju hina idzin an kaunihi daruri, maksudnya dia pasti otomatis kasbi. Maka keluar pendapat ini keluar karena itu saat itu dari status al ilmul hasil akibat nazar itu daruriyah, berarti dia kasbi. Idz daruriyyu huwa alladhi yalzamu an-nafsa, karena daruri itu adalah sesuatu yang menempel terus di hati atau di jiwa atau di pikiran luzuman dengan nempel tadi la yata'atta ma'ahu al-infikaku aqlan, yang tidak mungkin terlepas secara akli. Ya kan ya? Yang tidak mungkin terlepas secara akli. Itu keterangan dalam Zarkashi, dan saya agak beberapa hal ada muskil di situ karena saya baca di tempat yang lain keterangan situ. Tadi mungkin hikayatul khilafnya atau mungkin kurang akurat dan sebagainya. Wallahu alam ya. Tapi seperti ini. Saya bacakan di sini keterangan bahwasanya Madzhab Razi, madzhabnya di sini ada 4 ya. Saya sebutkan tadi wa kaunuhu mufidan lil ilmi, wa kaunuhu mufidan lil ilmi fil jumlah walau fil ilahiyati. Ya, walau fil ilahiyat. Wa bidunil muallimi daruriyun. Wa hal huwa bi tariqi al-aqli walu wa bitariqi tawlidi, ya kan? Walu wa bitariqi al-adati aw at-tawlidi aw al-wujubi fihi khilaf. Di sini disebutkan 3, terus nanti ada keterangan di sini wa hunaka madzhabun akhar ikhtarahu al-Imam Ar-Razi wa dzakara hujjatul Islam Imam Ghazali annahu al-madzhab inda aktsari ashabina. Madzhabnya Imam Razi itu adalah pendapat yang madzhab yang benar menurut mayoritas ulama kita. Wa huwa, pendapatnya Imam Razi, wa huwa anna nadhara yastalzimu al-ilma bin natija bi tariqil wujub. Bahwasanya berpikir itu menghasilkan ilmu tentang konklusi, ilmu tentang konklusi itu bisa dihasilkan dari berpikir bi tariqil wujub, dengan cara al-wujub. Tapi wujubnya min ghairi ayyakuna an-nadharu illatan. Tanpa nazar itu menjadi ilah atau sebab dari hasilnya dari ilm bin manzur fi. Jadi min ghairi ayyakuna an-nazar illatan lil ilmi bil manzur. Jadi wujub tapi tanpa menjadi ilah. Au muwallidan min ghairi ayyakuna muwallidan, juga bukan muwallid seperti kamadzabil Mu'tazilah. Kalau muwallid berarti seolah-olah al-ilmu al-hasil ba'dan nazar, dia muwalladah minan nazar. Muwalladah minan nazar. Enggak, Imam Razi enggak seperti itu. Lakin sarraha bil wujubi, tapi Imam Razi
jelas menegaskan ini wajib li alla yuhmala al istilzamu alal istiqabi al adi, agar istilzamud dalil lil madlul an-nazar lil ilmi bil manzur fihi, itu agar tidak dianggap alal istiqab al adi, tidak dianggap sebagai al istiqab al adi, dianggap bahwasanya kemunculannya itu karena muncul secara adatan, istiqab ala istintaj al-adi, secara adi saja. Fayarji ilal madhabil awal, maka kembali ke madhab yang pertama, yaitu madhabnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan banyak dari kebanyakan ulama Asy'ariyah. Balil murad al-istiqab al-aqli. Jadi istintajnya itu akli. Jika ada nazar, pasti menghasilkan, ya kan ya, pasti menghasilkan al-ilmu bil manzur fihi, aklan, naam aklan, ya kan? Tapi min ghairi ayyakuna illah, min ghairi ayyakuna taulid, min ghairi ayyakuna muwalidan, ya kan? Bimakna, maknanya bimakna dengan makna anna man aliman nazar, maknanya bahwasanya orang yang mengetahui nazar, mengetahui berfikir dan menggunakannya, yamtani alla ya'laman natijah, tidak mungkin dia tidak mengetahui natijah. Maksudnya nazar di sini nazar yang sahih, otomatis nazar kamil di sini. Kama fi jami'il lawazim ma'al malzumat, seperti yang terjadi dalam setiap semua implikasi-implikasi bersama dengan malzum-malzumnya, lawazim dan malzum. Paham kan? Malzum dan lazim. Lazim itu implikasi dari malzum, ya kan ya? Implikasi dari malzum. Jadi di sini yang jadi lazim adalah an-natijah. Al-ilmu bil manzur. Malzumnya adalah an-nazar. Al-ilmu bil manzur fihi itu adalah al-lazim. Oke ya. Wal murad bil wujub, wal murad al-wujub bil ikhtiyar. Yang dimaksud dari al-wujub mazhabnya Imam Razi itu al-wujub tapi bil ikhtiyar. Supaya tidak sama dengan mazhabnya falasifah. Kalau falasifah itu nafyul ikhtiyar, tidak mungkin. Tidak ada ikhtiar Allah, enggak ada. Jadi ini tidak dinisbatkan kepada Allah. Tapi kalau Imam Razi ini dinisbatkan kepada Allah, tapi wujub, wajib. Fa innahu hina idzin, bagaimana surahnya wujub tapi bil ikhtiyar, fa innahu hina idzin yajuzu. Karena saat itu boleh Allah yaqa bi Allah tata'allaq bihi qudratullahi wa ikhtiyaruhu. Karena wujub yang dimaksud Imam Razi di sini itu beda dengan falasifah. Kenapa? Karena wujub ini bisa tidak terjadi dengan gambaran, dengan cara bahwasanya kudrah Allah tidak terkait dengan itu dan ikhtiar Allah tidak terkait dengan itu. Artinya tidak dimunculkan oleh Allah, tidak dikudrahkan oleh Allah, tidak diiradakan oleh Allah untuk muncul. Artinya menafikan madzhabnya falasifah, ya kan ya? Fayakunul madzhab al-awwal madzhab al-awwala bi'ainihi. Maka itu menjadi madzhab yang pertama itu sendiri. Jadi seolah-olah mazhabnya Razi itu dekat sekali sebenarnya dari Asy'ariyah, dekat sekali dalam masalah ini, dalam masalah dekat sekali. Cuma Imam Ar-Razi itu lebih detail gitu dalam masalah ini. Wala yunafi hadza al-wujuba kaunul ilmi athar al-qadir al-mukhtar wa jaiz al-fiqh wa tarki. Kewajiban munculnya al-ilmu bil manzur ini tidak dinafikan, tidak bisa menafikannya, bahwasanya ilmu itu adalah efek dari Al-Qadir Al-Mukhtar, efek dari zat Allah yang maha mengetahui, maha berkuasa dan maha ikhtiar. Dan ilmu ini, ilmu bil matlub ini jaizul fi'li wa tarki, bisa diciptakan oleh Allah juga bisa ditinggalkan oleh Allah. Lakin bimakna alla yakhluqahu wala malzuma lahu. Tapi yang dimaksud adalah Allah tidak menciptakan lazim tanpa ada malzum. La bi an yakhluqal malzum wala yakhluqahu. Tidak dengan cara Allah itu menciptakan malzum tapi tidak menciptakan lazim. Itu mumtani menurut Imam Razi. Jadi ada malzum tanpa ada lazim itu mumtani. Ada an-nazar tapi tidak ada al-ilmu bil manzur fihi, itu mumtani.
wujuban aklan ya na'am. Tapi semuanya dia bil ikhtiar gitu loh. Kal madzhab li anna ini intinya di sini li anna jawaz tarki a'ammu min ayyakuna biwasatin aw la biwasatin. Karena jawaz tarki, jawaz bisa ditinggalkan atau bisa ditinggal, di mana itu ciri khas sebagai mumtani. Kenapa pendapat Imam Razi itu tidak dianggap ini pendapatnya keluar dari alam mumkinat, sehingga dia keluar dari karakter mumkinat itu sendiri yang semuanya itu mustanidillahi ta'ala, sehingga dia cocok atau sama dengan mazhabnya falasifah. Karena gini, alasannya li'anna jawaz tarki, karena bisanya status bisa ditinggalkan atau dilakukan itu amu min ayyakuna biwasatin aula biwasatin. Itu lebih umum daripada dia jawaz tarki itu dengan perantara atau tidak dengan perantara. Maksudnya jawaz tarki atau dhammanu yang qasmu ila isnain. Jaizut tarki biwasatin, jaizut tarki bila wasatin. Paham enggak? Oke ya. Lah al ilmu bil maddur fihi itu adalah jaizu al fi'li wa tarki tapi biwasatin. Biwasatin nadzur. Paham enggak? Paham enggak? Jaizut sama-sama jaizut tarki. Jaizut tarki, jaizul fi'li, tapi biwasatin nadzur. Fala yamtani ayyakuna masyrutan birtifa'i mani. Nah, maka tidak mustahil barang yang wajib tadi, yang menurut Imam Razi itu wajib, itu tidak mustahil dia disyaratkan. Bisa ada tapi dengan syarat. Qadiyah masyruto. Bisa ada tapi dengan syarat. Syaratnya birtifa'i mani. Syaratnya adalah penghalangnya tidak ada. Penghalangnya tidak ada. Wa huwa aidan maqdur kal mutawallid. Itu juga maqdur, itu adalah masih alam maqdurat. Maqdurat ay tata'allaqu bil qudrah, ay artinya mungkinat minal mungkinat. Paham enggak? Indal mu'tazilah al-qail bi qudrah wa innamal munafi li jawazi tarki, yang bertentangan lawan dari jawazu tarki, sehingga Ar-Razi itu tidak bisa disalahkan atau tidak bisa dianggap salah karena dia bertentangan dengan akidah Asy'ariyah secara umum bahwasanya kullul mumkinat mustadillah ta'ala. Itu yang bertentangan dengan jawaz tarki al-wujub, itu adalah wujub bimakna imtina'ul infikak. Bimakna al-wujub bimakna imtina'ul infikak, adamul infikak. Tidak bisa terlepas sama sekali. Anil mu'athiri mutlaqan, tidak bisa terlepas sekali dari sesuatu yang memberi efek sama sekali. Maksudnya gini, kalau falasifah mengatakan bahwasanya kalau saya minum ini saya pasti merasa segar, itu la yajuzu al-infikak anhu sama sekali. Berarti pasti segar. Iya pasti akalan. Iya pasti segar. Imam Razi mengatakan bahwasanya iya pasti segar, tapi dia masih mungkin infikak. Tapi qudratullah menakdirkannya dia tidak mungkin infikak. Paham enggak? Enggak. Dia mungkin infikak min haisul mabda, min haisul ibtidaan, tapi qudratullah tidak menakdirkan dia infikak. Paham enggak? Berarti seolah-olah, nah saya bahasakan dari awal, bahwa Imam Razi mengatakan bahwasanya air minum ini bisa menyegarkan saya ketika saya minum. Itu diciptakan oleh Allah satu paket, pasti menyegarkan. Kalau Masy'ariyah mengatakan enggak, ini enggak satu paket, ini paket minum tersendiri minum air tersendiri menyegarkan air itu tersendiri, itu enggak satu paket gitu loh. Bedanya di situ. Nah, terus falasifah memandangnya gimana? Enggak. Falasifah menganggapnya bahwasanya air ketika diminum menyegarkan itu pasti. Bukan satu paket, pasti enggak ada lagi dan dia tidak mungkin tidak gitu loh. Paham enggak? Imam Razi mengatakan ya dia masih mungkin tidak, tapi Allah menciptakan itu tidak terlepas gitu loh. Allah menciptakan itu tidak terpisah tapi satu paket. Jadi annallaha la yakhluqu al-malzum biduni lazim. Paham enggak? Annallaha la yakhluq al-jauhar bidunil arad. Annallaha la yakhluq, ya kan? Innallaha la yakhluq. Ya seperti itu. Aqlan. Faluzumul ilmi lin-nadhar aqliyun ala hadzal madhhab. Luzumun nadhar ilmi lin-nadhar itu aqli. Wa illam yunafi jawaz tarki kal luzum baina sa'iril mumkinat. Seperti luzum itu implikasi
antara setiap mungkin hal ala mungkin itu. Wa adiyun alal madzhabil awal dan adi menurut madzhab yang pertama. Bil ma'na alladhi marra anifan. Nah, ini menjawab banyak sekali iskalia problem orang-orang yang menuduh bahwasanya akidah Asy'ariyah itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan, sains. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan mengatakan bahwasanya ketika air diminum itu pasti menyegarkan. Dan semua ilmu pengetahuan dibangun dengan asas asbab wal musabbabat. Ya kan ya? Asbab wal musabbabat. Tapi kalau menurut mazhab mayoritas Asy'ariyah, asbab wal musabbabat toriknya torikul ada. Bukan torikul wujud. Ya kan ya? Tapi kalau menurut Asy'ariyah yang Imam Razi, versi Imam Razi, itu bitorikil wujub, tapi dia bil ikhtiar. Enggak, asbab wal musabab bitorikil wujub tapi bil ikhtiar. Bil ikhtiar kenapa? Karena Allah menciptakan satu ini satu paket. Jadi masih bisa infikak anu dengan cara mukjizat dan sebagainya. Tapi selain itu, dia la yumkin infikak anu. Enggak. Kalau masih masalah haus kayak gini dan sebagainya, yang satu paket itu masalah asyarat ma'al masyrut. Ya kan ya? As-sabab ma'al musabbabat, itu satu paket semuanya. Terus al-illah ma'al ma'lul, ini satu paket. Jadi istilzamul illa lil ma'lul, istilzamu syarat lil masyrut, istilzamu as-sabab lil musabbabat, itu wajib indal Imam Ar-Razi, tapi bimakna Ar-Razi, bimakna khos, bukan bimakna falasifah. Kalau bimakna falasifah itu la yajuzu al-fikak anu aslan. Kalau Razi yumkin al-fikak, tapi dia satu paket, diciptakan oleh Allah satu paket. Paham enggak? Wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah.